Selamat pagi, Bu. Pagi. Hari ini kesini ke apa, Ibu? Tadi kebetulan di rumah ada trouble sedikit kan, hujan gitu. Biasanya saya bawa motor gitu. Akhirnya ya udahlah, pesan Grab mobil aja. Iya, dari semalam udah hujan nih. Ibu sebelumnya udah pernah konseling di sini? Belum sih, ini baru sekali gitu kan, karena dari temen katanya ternyata apa enak tuh gitu mbaknya. Iya. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu? Perkenalkan, nama saya Dewi gitu. Saya seorang marketing yang tiap hari stres sama target penjualan. Oh, tadi Ibu belum pernah konseling di sini ya, Bu? Belum, baru kali ini. Baru pertama. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Anissa Aulia. Saya seorang konselor di sini. Konseling itu Ibu bisa mencurahkan apa saja di sini, karena di sini ada asas-asas yang bisa dipercaya, yaitu asas keterbukaan, yaitu Ibu terbuka di sini menceritakan semuanya tanpa ragu. Lalu ada asas kesukarelaan, Ibu sukarela datang ke sini, tidak ada paksaan apapun. Lalu asas kerahasiaan, yaitu semua cerita yang Ibu tuangkan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Kalau hari ini gimana, Bu, perasaannya, Bu? Hari ini lagi sebel banget ya, bukan sebel, pusing lah ya, stres gitu, karena penjualan itu akhir-akhir ini turun gitu. Malah bukan, kalau kita kan biasanya bandingnya itu kan sama tahun lalu untuk penjualan gitu kan, untuk perbandingan, tapi sama bulan lalu aja turun gitu. Jadi stres banget deh. Stres berarti. Kalau boleh tahu Ibu marketing di bagian apa? Di bidang apa? Saya ini marketing di bidang apa, pakaian pria gitu. Itu ada di apa, Depstore-nya itu nggak apa-apa saya sebutin ya. Nggak apa-apa, Ibu. Depstore Matahari, Ramayana, terus Sogo gitu. Kita ada di situ. Oh, yang di Mall Matahari itu Ibu yang megang marketing gitu? Iya, saya itu sebenarnya saya salesnya kan, area salesnya gitu. Untuk yang ada di toko itu ada sendiri gitu. Jadi saya itu membawahi apa namanya, koordinator dan SPG gitu. Jadi saya yang langsung berhubungan sama bos. Gitu. Iya. Lalu apa Ibu, yang tadi kan Ibu bilang lagi kesel penjualan lagi turun, itu apa yang Ibu rasakan, Bu? Ya apa namanya, ya kesel lah. Yang dirasakan itu ya stres berat ya, maksudnya karena kan kita dikejar target kita sudah, apalagi ini udah mau akhir bulan kan gitu, tapi target kita baru sampai 80% gitu kan, padahal harusnya kita sampai 100%. Dan yang bikin stresnya itu untuk target itu kan sudah diturunkan dari apa namanya, tahun lalu gitu, sudah dikurangi banyak, udah diturunkan banyak berapa persen gitu, karena ya apa namanya, perusahaan sih melihat ya, untuk dari kesediaan stok barang itu turun sih daripada tahun lalu kan, karena memang sekarang kan keadaannya seperti ini ya. Kita juga tahu sudah diturunkan, tapi ya itu mungkin karena banyaknya pengangguran kan, banyak yang
Mungkin itu sih bikin apa yang bikin daya beli masyarakat itu turun gitu. Iya, jadinya dari tahun lalu sudah turun, apalagi dari bulan lalu aja udah turun gitu, apalagi dari tahun lalu sangat sangat drastis sekali. Gitu. Kalau ibu itu bekerja dalam tim atau individu? Tim, karena kan apa namanya, tim, karena kan saya punya koordinator dan punya SPG itu saya pegang ada 40 toko, 40 store. Itu SPG-nya satu store itu ada 2 kan kali 40. Terus untuk koordinatornya itu saya punya 4 orang. Apa namanya, yang bikin saya stres tuh kadang kebijakan-kebijakan, apalagi dengan turunnya sekarang kan ya. Jadi gitu, perusahaan itu akhirnya menerapkan peraturan-peraturan baru, menerapkan sistem-sistem baru yang dia adopsi dari luar gitu kan. Tapi mereka itu memaksakan untuk sistem itu bisa ada di kita ini bisa bagus gitu. Padahal sebenarnya saya berpendapat ya, itu tuh belum bisa gitu, karena sedangkan yang diadopsi itu kan dari brand-brand ternama gitu kan. Brand-brand ternama itu kan untuk mengadopsi sistem yang seperti itu tuh dia barangnya tersedia, bahkan seperti untuk upah minimum SPG-nya itu dengan segudang pekerjaan itu mereka relate lah, worth it lah gitu kan. Kalau kita kan ya jauh lah di bawah mereka gitu, apalagi untuk segi salary ya, segi ini. Jadi itu kayaknya memaksakan orang yang penghasilan yang nggak terlalu bagus gitu kan, di bawah UMR malah ya itu, tapi dengan pekerjaan segudang tanggung jawabnya itu banyak seperti orang yang UMR gitu. Itu tuh sih yang jadi kendala gitu. Kadang kita udah harus memainkan emosi di situ kan. Kadang ada beberapa yang kita minta tuh udah kita minta untuk dijalankan gitu tuh, tapi susah ya. Sebenarnya sih saya ngerti gitu kan ya, malah terkadang yaudah deh aku aja yang ngejalanin gitu. Mungkin kalau sendiri yang menjalankan itu lebih enak gitu ya, lebih gampang gitu. Sebenarnya memang lebih gampang memimpin diri sendiri ya. Kalau memimpin orang banyak tuh agak benar-benar PR gitu, karena terkadang orang itu beda kan, kadang dari jam bangun tidurnya gitu kan, dari kebiasaan dia lakukan setiap pagi. Kalau apalagi ini berhubungan dengan sorry to say ya, ini berhubungan dengan Gen Z gitu kan. Sementara Gen Z itu kebanyakan, nggak selalu sih, tapi kebanyakan yang saya temui itu mereka tidak punya inisiatif gitu. Harus ditanya, harus dipancing gitu kan. Ketika dikasih tugas tuh kalau nggak dikejar nggak akan laporan gitu, yang saya rasa gitu kan, yang saya temui banyak. Nggak semua sih, ada beberapa yang ini, cuman kebanyakan seperti itu. Jadi itu tuh yang bikin kendala saya gitu kan. Tapi tadi kata ibu kan lebih baik memimpin diri sendiri. Ada pressure tersendiri nggak sih Bu kalau misalkan udahlah kerjain semuanya sendiri gitu,
pasti bebannya lebih, stresnya lebih. Kenapa ibu lebih memilih itu? Kenapa lebih memilih itu? Karena saya tipe orang yang nggak suka nanti deh gitu. Saya nggak suka. Jadi sebelum saya jadi seperti ini, saya itu dulu juga udah pernah jadi koordinator sebelumnya. Jadi saya benar-benar merangkak dari bawah kan. Saya benar-benar memulai itu dari jenjang karir saya ini dari nol gitu. Dari seorang SPG yang di rolling ke sana, di rolling ke sini, ke toko A, ke toko B gitu saya mau. Dan akhirnya setelah berapa tahun ternyata saya ditawarin jadi koordinator gitu kan. Jadi koordinator yang saya rasa menurut saya sih sebenarnya pekerjaan koordinator itu bisa dilakukan gitu, bisa sebenarnya tergantung kita memanage waktunya gitu kan. Bisa kita lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah, kita lakukan di rumah gitu. Kita ambil waktu 1 jam lah ya gitu, 1 jam untuk sebelum ke toko gitu kan, kita apa nih yang mau kita lakukan ketika kita udah sampai di toko gitu. Jadi kita lakukan dulu di rumah, kita kerjakan. Pas ketika kita di toko kita udah langsung action nih gitu ya, action nih gitu. Jadi dari rumah itu kita siapkan plannya dulu, kita kerjakan laporannya dulu. Pas udah sampai toko kita baru action langsung. Oh ini tuh turun ini kenapa gitu, tahu sebabnya. Tapi ternyata kalau untuk yang sekarang ini ya itu ya balik lagi tadi Gen Z gitu kan. Jadinya kadang kita dia lebih sering lebih sering baper kayaknya ya. Lebih sering baper, terus emosinya tuh kadang-kadang suka nggak stabil, meledak-ledak gitu. Jadi terkadang padahal suatu kerjaan yang kita berikan kepada mereka itu kan bukan kita yang mau gitu kan, perusahaan. Tapi kadang-kadang kita udah pakai dengan kata-katanya, ya udah kalau kamu masih mau di sini, masih mau cari uang di sini, ya kerjain gitu. Kalau enggak ya udah pergi gitu kan. Nah pergi atau pindah gitu, itu tuh ketika kita memberikan kata-kata itu, ultimatum itu, mereka itu seolah-olah mendengarkan gitu, seolah-olah oh ya udah harus berubah gitu kan, harus lebih baik gitu, dan janji bla 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 bla. Tapi ya begitu lagi gitu. Jadi memang kayaknya harus emosi kita yang harus dimainkan gitu, untuk kadang marah, kadang enggak gitu kan. Tapi sih Gen Z ini kelebihannya sih, kalau yang di tim saya itu banyak ide gitu, tapi jatuhnya sebatas ngomong gitu. Untuk di aplikasinya itu terkadang nggak terlalu bisa 100% sempurna gitu. Karenanya ya itu, karena mereka banyak menunda jam tidurnya gitu, waktu bangunnya, waktu pagi gitu. Kadang sih itu yang bikin kendala. Jadi ada perubahan antara gen milenial dan Gen Z itu cara bekerjanya berbeda. Jadi tapi walaupun begitu ibu berusaha untuk tetap menyeimbangkan itu. Iya. Mau nggak mau ya karena sekali saya masih di sini kan, masih menggantungkan biaya hidup itu di sini, di perusahaan yang sekarang saya naungi. Dan yang saya jadi pondasinya adalah bahwa dengan
jabatan saya yang sekarang gitu, maksudnya dengan posisi saya yang sekarang itu banyak orang yang mau tapi belum mendapatkan kesempatan gitu. Nah karena saya aja waktu saya nerima ini posisi ini itu saya ditawarinnya aja sampai 4 kali sama bos saya kan. Saya pikir tadinya saya nggak mampu gitu karena ngerasa tadinya saya cuman memimpin cuman 5 sampai 6 toko gitu kan. Ternyata saya harus memimpin 40 toko walaupun saya dibantu oleh koordinator ada 4 orang, tapi tadinya saya cuma 6 toko itu saya cuma 12 orang memimpin. Nah sekarang 40 toko dikali 2 kan 80 tambah di sama koordinatornya 4, otomatis beban saya lebih ini lagi kan, karena ya yaitu banyak ketemu sama orang-orang anak-anak Gen Z yang itu ya, jadinya ya benar yang milenial itu masih ada tapi cuman ada beberapa gitu. Kalau yang milenial itu kita udah nggak perlu ini lagi sih karena mereka udah tahu kan gitu, pekerjaan kita seperti apa. Kalau Gen Z ini kan kebanyakan ya dia nggak tahan sama pressure, nggak bisa kalau orang milenial kan ya udah gue kerja dulu nih gitu, gue tunjukin hasil baru ntar gue nanya salary ini gitu. Kalau Gen Z ini kan nggak sekarang, dia lebih nanya salary dulu sebelum ketahuan dia kerjanya seperti itu gitu. Jadi lebih harus benar-benar sabar. Berarti dari perusahaan yang memberikan sistem baru tapi dengan kompensasi yang tidak sesuai gitu, jadi ibu juga pusing dan bekerja samanya dengan gen yang berbeda gitu kan, jadi harus menyesuaikan ulang gitu. Cara ibu untuk mengatasi itu biasanya bagaimana? Apakah banyak me time atau tapi ini sih saya juga berpikir itu ya, gimana caranya untuk menghadapi dan harus bersama-sama dengan Gen Z ini di pekerjaan sehari-hari saya. Itu ternyata memang kalau dengan mereka itu harus lebih harus lebih me time ya. Maksudnya kalau yang milenial itu misalnya di grup sudah di grup saya kasih instruksi gitu. Kalau yang milenial kan udah langsung ini sendiri. Kalau untuk Gen Z ini akhirnya saya punya punya cara ya, mau nggak mau saya meluangkan waktu yang lebih banyak untuk telepon satu-satu. Saya telepon pertama itu yang bermasalah, contohnya yang targetnya nggak nyampe gitu, dia target mingguannya nggak nyampe gitu kan, saya telepon tuh, saya semangatin lagi, saya tanya kamu kenapa, apa segala macem gitu kan, biar mereka itu ngerasa dekat gitu kan gitu. Ya terus ada juga satu lagi sama saya, karena kita kan store lagi lemah begini kan gitu, jadi kan kita harus punya upaya untuk terjadinya selling itu dari berbagai arah gitu ya kan. Akhirnya sekarang saya mewajibkan gitu semua Gen Z itu kan, kalau Gen Z main sosmed gitu kan seneng kan gitu. Akhirnya saya suruh mereka untuk menjadi affiliate Larusu gitu. Kan kebetulan kita memang punya tim
markom gitu, tim marketing gitu yang ini, tapi tidak melibatkan SPG. Nah akhirnya untuk menambah penjualan itu kita libatkan SPG yang bisa bergabung menjadi afiliatornya Larusso. Di situ tuh nanti ada komisinya gitu sekitar 5-10% gitu. Tapi ternyata kalau Gen Z itu lebih menang kalau di apa marketing digital itu dia lebih menang daripada orang milenial gitu. Karena kalau Gen Z kan cepet ya, jarinya lebih cepet daripada otaknya kadang-kadang gitu. Jadinya mereka di situ tuh banyak berkembangnya gitu. Berarti dari kan tadi Ibu bilang karena perusahaan itu lagi turun, jadi mengupayakan berbagai cara, salah satunya itu affiliate tadi. Ada pressure tersendiri nggak sih Bu waktu Ibu membangun affiliate itu, atau sebelumnya memang Ibu udah tahu affiliate itu apa, atau memang dari perusahaan? Sebelumnya yang pertama memang paksaan dari perusahaan, karena punya TikTok juga sebelumnya buat scroll gitu kan, scroll nonton drama gitu. Tapi dipaksakan harus, tadinya followersnya nggak ada, followersnya cuman berapa ya, cuman 20 apa ya, dipaksakan harus punya. Nah ketika dipaksakan harus punya, akhirnya ya sudah kita lihat-lihat dari berbagai cara tuh kita ikuti, sampailah saya di 600 bisa memasang keranjang kuning gitu kan. Tadinya pressernya harus memasang keranjang kuning tuh, udah sekarang udah punya pressernya, sekarang harus menjual gitu. Nah kebetulan untuk menjual kita kan bisa tahukan produk gitu kan. Nah kebetulan produknya Larusso itu, produk perusahaan itu lagi ada sedikit trouble gitu sama TikToknya. Jadi sambil ngisi kekosongan itu ya udah, sebelum saya banyak tambah produk Larusso, saya tambahin tuh produk-produk umum gitu, kayak skincare gitu kan, baju-baju cewek. Kalau saya kan kebetulan baju-baju cowok gitu. Terus makanan ya, snack saya ini. Cuman nah kemarin itu baru tuh setelah saya ini, baru saya bisa ada pecah telur gitu kan. Ada pecah telur 2 produk itu, kayaknya happy banget ya gitu. Padahal sih ya keuntungannya sedikit ya dari affiliate itu, cuman kayaknya hasil usaha sendiri. Iya, jadi semangat gitu, happy, memuaskan. Tapi pecah telurnya juga pakai usaha. Usahanya itu adalah karenanya kan harusnya orang itu beli kan karena kita viral atau segala macam. Karena kita belum viral, saya punya ide tuh, saya hubungi tuh customer kan, saya punya database customer, saya hubungin japri satu-satu gitu kan. Saya tanya apakah mereka pakai TikTok segala macam, dan ternyata mereka ada yang pakai. Akhirnya ya sudah, ibu pakainya sebagai afiliator atau cuman belanja aja nih gitu. Terus kata mereka cuman belanja kok mbak. Oh ya udah, pakainya kalau belanja store saya aja bu gitu. Akhirnya saya bagikan akun saya ke mereka, terus nanti mereka juga bisa, saya bilang sih sama mereka, bisa loh request produk gitu. Kebetulan kan takutnya namanya orang beda-beda ini kan, kesukaannya gitu. Tuh akhirnya udah kemarin tuh bisa pecah telur 2. Nah terus di situ ada masalah gitu, saya bingung. Saya lihat di konten orang gitu kan, katanya kalau udah pecah telur itu harus dibuat iklannya gitu kan.
agar produk itu nanti naik dan laku kembali gitu. Akhirnya saya tadinya tuh pusing, aduh, sedangkan produk yang saya jual dan laku itu saya nggak pakai. Tapi saya scroll lagi, nemu tuh VT-nya orang yang dia itu buat iklannya ada di ini, di store gitu. Kayak contohnya store yang khusus jual ini, produk-produk khusus itu yang ada kita jual gitu kan. Oh iya ternyata pokoknya semua masalah itu ada jalan keluarnya sebenarnya ternyata. Kalau kan ini berkaitan dengan TikTok. TikTok itu kan video. Nah, untuk pengambilan video itu pakai aset sendiri atau memang ada dari perusahaan disalurkan, dipinjamkan gitu, device untuk ini konten gitu, atau emang punya sendiri aja? Enggak sih, punya sendiri sebenarnya. Untuk konten itu sebenarnya untuk konten produk itu sebenarnya sih sudah disediakan ya, cuman perusahaan juga memberikan kebebasan, keleluasaan, karena kadang yang biasa-biasa aja itu konten yang biasa-biasa aja itu kadang-kadang suka lebih viral daripada yang diedit yang bagus, dipersiapkan yang bagus gitu. Jadi perusahaan membebaskan, mau ambil konten dari perusahaan boleh, buat sendiri boleh. Jadi perusahaan memberi kebebasan untuk para pegawainya untuk bebas, tidak diharuskan. Berarti cara ibu menyelesaikan masalah affiliate ini yang diharuskan dari perusahaan, ibu mencari caranya sendiri, konten sendiri, pakai device sendiri, cari-cari follower sendiri. Kalau itu kan produk lain. Kalau untuk produk, berarti produk dari perusahaan ibu itu, tapi ada targetnya nggak sih Bu? Kalau dari perusahaan itu harus menjual berapa, harus menjual berapa? Ya sebelumnya sih belum ya, paling belum ditetapkan banget gitu berapa ininya. Tapi kalau kita sih ada rencana kan, itu juga untuk target. Saya kan juga menargetkan tim saya sendiri, saya membuat gitu. Jadi saya itu misalnya dikasih 1 bulan, target saya harus 100 piece gitu misal. Jadi dalam 100 piece itu saya bagi berapa tim saya, 100 itu saya bagi jadi 80 gitu kan. 80 berarti kan misalnya 1 bulan cukup 1 aja gitu. Apa kan kadang itu kan susah ya gitu. Itu bulan pertama gitu. Nanti mungkin kalau ketika sudah ini ya pasti akan lebih naik gitu. Berarti dari cerita ibu tadi, ibu mengalami stres, pusing karena penjualan lagi turun, tapi ada cara-caranya untuk menyelesaikan itu dengan affiliate dan hubungan kerja dengan Genzinya jadi seimbang gitu. Lalu apa ada yang mau diceritakan lagi Bu? Untuk sekarang sih udah cuma ini aja gitu. Mungkin nanti kalau ada, tapi saya saya tuh tipe orang yang nggak mau ya, saya main medsos, tapi saya tuh nggak suka kalau ada masalah diungkapkan ke medsos gitu. Terkadang saya suka ceritanya sih ke suami gitu kan, cuman ini berhubung suaminya lagi pergi keluar kota kan, jadinya saya kan harus punya teman nih untuk cerita. Terkadang cerita ke teman tahu sendiri gitu kan, jadi ya udahlah gitu, saya ceritakan ke Mbak Nisa aja. Baik. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya bercerita di sini. Di sini tadi Ibu udah tahu ada asas-asas. Di sini Ibu tidak perlu takut ceritanya diumbar kemana-mana. Berarti belum ada jadwal yang ingin dijanjikan ke depannya? Untuk saat ini tidak, belum. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Selamat pagi Ibu. Pagi.
sudah menjelang siang kayaknya ya. Iya,